seru dan menarik banget nih, yaitu kolaborasi kurikulum madrasah dengan kurikulum pesantren. Kira-kira bisa jalan bareng nggak ya? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Bapak Rustiadi selaku Wakil Kurikulum Madrasah alias Sunan Pandanaran, dan teman kita Iza Rahma Devino selaku Sekretaris Hayatul Tulab Talibat periode 2024-2025. Oke, mereka bakal berbagi pengalaman dan cerita yang bakal menjawab semua pertanyaan kita nih. Sekolah memang asik, tapi pernah gak sih kalian sekolah sambil mondok? Dan kira-kira mereka berpotensi gak ya buat masuk ke perguruan tinggi? Simak video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih Pak rasanya dan apa tantangannya ngajar di lingkungan pesantren yang siswa-siswinya juga aktif di kegiatan pondok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup berat ya. Tapi sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk tim media Sunan Pandanaran. Ya, oke ya. Pertanyaan pertama tentunya ya, bagaimana kesan rasanya ngajar di pondok pesantren? Nah, saya mau tanya dulu nih, udah pernah mondok belum sebelumnya? Belum pernah mondok. Ya, ini berarti pengalaman pertama mondok ya. Kemudian kalau Kak Najwa sudah pernah mondok, jadi nanti mesti akan berbeda ya. Oke, yang pertama kesan dan rasanya. Kalau saya yang pertama yang betul-betul berbeda dengan di luar ya, karena saya sekolahnya dulu SMP, SMA gitu, sehingga betul-betul merasakan itu. Yang menjadi highlight kalau menurut saya, memang kalau di pesantren itu hubungan antara siswa dengan guru itu betul-betul dekat gitu ya. Tapi kedekatan itu juga nggak dibuat-buat, betul-betul lahir batin gitu ya. Dan itu mungkin karena ya adik-adik kan pada tinggal di pesantren, ada yang rumahnya dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, sehingga sangat jauh, dan Bapak Ibu guru itu juga dianggap sebagai orang tuanya, sehingga itu juga merupakan tempat untuk bercerita. Kalau kadang-kadang kalau misalnya lagi kangen juga ngobrol sama Bapak Ibu guru. Dan kemudian kegiatan di pesantren itu kadang-kadang kalau saya kebetulan juga dulu sempat jadi pengurus, sehingga kegiatannya dari bangun tidur nanti sampai di sekolah sampai malam sampai melatih lomba, sehingga memang betul-betul dari angkatan pertama itu ya dekat sekali, dekat itu, dan sampai sekarang juga masih terasa hubungan itu ya kalau ketemu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangannya ya, kalau di pesantren satu karena dia kehidupannya di asrama, terus kemudian anak-anaknya juga jauh dari orang tua, dari berbagai macam daerah, sehingga kalau saya merasanya tantangan yang terberat adalah ketika anak-anak itu berasal dari berbagai macam daerah, sehingga kita juga bagaimana berkomunikasi, bagaimana kalau mereka cerita gitu, kita juga akhirnya tahu latar belakangnya seperti itu, budayanya seperti itu, sehingga ya tentunya treatmentnya akan berbeda-beda ya, kalau dengan orang Jawa Barat, orang luar Jawa seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya di pertanyaannya sudah ada tuh, anak-anak itu sangat padat ya enggak? Ya, kegiatan kalian dari jam berapa? Dari subuh. Dari subuh, tapi bangun tidurnya dari jam 3, yang putri itu ngantri, dan jam 2 kalau musim kemarau luar biasa ya. Itu kadang-kadang jam 2 sudah bangun, terus kemudian tidurnya sudah ngantri gitu. Sehingga menurut saya itu tantangannya adalah bagaimana anak-anak menjaga mood anak-anak ketika di kelas belajar dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, itu yang menurut saya paling menjadi tantangannya. Tapi sebenarnya anak-anak di SMA Sunan Pandanaran setahu saya ya, itu mereka sebenarnya anak-anak yang luar biasa. Mereka tuh anak-anak yang cerdas gitu ya. Meskipun demikian juga saya tahu ya ada beberapa yang yang memang dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan luar biasa. Pun demikian ada juga punya anak-anak yang bertalenta gitu. Sehingga menurut saya tantangan yang kedua itu justru malah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak yang luar biasa itu. Ada yang akademinya bagus, olahraganya bagus, pidatonya bagus, seninya juga bagus, sehingga Pandanaran itu sangat kaya. Tantangannya adalah bagaimana membawa anak-anak yang luar biasa ini dia berkarakter bagus, berprestasi, dan tentunya ya bisa membawakan kedua orang tua, kemudian bisa melanjutkan studinya, bisa sukses dan seterusnya gitu. Ya mungkin beda nanti sama Kak Devi, gimana tuh? Kalau saya sih ya rasanya apalagi kan ini kan pertama kali mondok ya, apalagi di luar kabupaten saya, apalagi
Nah di situ saya benar-benar merasa adanya culture shock. Jadi ketika kita bergabung dengan teman-teman yang luar daerah, yang dari satu Indonesia tuh bercampur jadi satu asrama. Iya. Dan di situ emang kan kalau di MA ini kan ada yang dari alumni MTS juga ya Pak. Betul, Jadi betul ya. dari yang alumni itu gimana caranya mereka tuh ngerangkul kita, gimana caranya kita bisa bersatu kalau ngobrol bareng, jadi nggak ada yang kepisah-pisah. Jadi kadang kalau misalkan anak baru ya, terutama anak pondok tuh, mereka kadang kalau misalkan makan tuh masih sendiri, lebih milih menyendiri lah daripada bareng-bareng sama anak kamar, karena mereka kan emang kebiasaan dari di rumah tuh apa-apa sendiri. Ya betul ya. Nah terus juga adaptasi yang mungkin menurut saya paling susah itu adalah manajemen waktu dan uang. Iya. Apalagi kan kalau kita kan di pondok kan aktif banget, jadi bangun tidur, saya mau tidur lagi kan bener-bener semuanya kegiatan pondok dan madrasah ya. Iya. Jadi karena di rumah tuh ya kita biasanya habis subuh terus persiapan sekolah, habis pulang sekolah ya udah free nggak sampai malam, paling belajar dikit. Nah kalau di pondok kan bener-bener habis pulang sekolah langsung ada kegiatan lagi lah, ada yaumiyah, ngaji dan lain-lain. Organisasi. Iya juga. Betul, organisasi. Apalagi kan nih di kelas 11 ini kan bener-bener banyak banget organisasi kan. Nah itu bener-bener bisa bikin kita sih belajar gimana caranya kita ngatur waktu, gimana kita caranya mungkin yang bisa pengen pengen punya waktu buat belajar sendiri kan juga harus pintar-pintar ngatur waktunya juga. Kadang kan kalau kita misalkan kegiatannya padat banget tuh kan hampir sampai tengah malam kita ada kegiatan. Jadi gimana caranya kalau kita misalkan kegiatan ada sampai tengah malam tuh, gimana caranya biar besok tuh kalau misalkan sekolah tuh nggak ngantuk, ngaji, iya nggak terlambat juga. Itu juga ya kalau misalnya dari tantangannya sih itu ya Pak, gimana kita menerima semua teman kita meskipun mereka dari berbagai budaya, bahasa, terus juga kita kan banyak belajar dari sana. Terus kadang kalau misalkan mereka yang notabene mereka berasal dari bagian Indonesia yang nada bicaranya tuh tinggi ya kadang Bapak gitu ya. juga. Terus juga ya gimana caranya kita mungkin kita sebagai orang Jawa tuh merasa dia marah atau gimana, tapi ternyata emang mereka tuh gaya bicara kayak gitu. Nah gitu sih. Ya kan. Ya, kalau kakak kan SMP di sini. Iya. MTS-nya di sini dari awal mondok di sini. Dulu sih kalau pertama kali mondok itu kan masuk pondok pertama langsung wabah COVID itu ya Pak. Jadi masuk sini tuh langsung shock. Waduh, yang dulunya kan saya mondok itu gara-gara kakak, ikut kakak. Tapi dulu itu sering jenguk 2 minggu sekali ya Pak, sebulan sekali gitu kan. Terus tiba-tiba masuk pondok terus nggak boleh dijenguk selama 1 tahun, terus kayak kok bisa gitu. Iya. Tantangannya beda banget itu. Iya. Itu penyesuaian juga kan dari daerah-daerah lain itu yang ternyata beda ya sama kita, kayak kalau dari cara ngomongnya, dari cara mereka berbaur itu berbeda-beda dan mungkin agak sulit untuk menyesuaikan. Ya, betul sekali ya. Oke, good ya. Nah, buat pertanyaan selanjutnya buat Kak Devi nih, pernah nggak sih ngerasa berat atau pengen nyerah karena jadwal padat, dan gimana sih cara kamu mengatasinya? Oke, jadi kalau misalkan rasa berat dan nyerah tuh jujur bagi semua anak baru yang terutama baru pertama kali mondok ya jujur pastinya mereka pernah ngerasain itu. Karena juga saya pas pertama kali mondok di sini ya dengan berbaur dengan anak-anak yang dari berbagai macam daerah, perilakunya kan juga beda-beda tuh sama kita. Karena juga kita ngerasa kita dibedain sendiri karena kita sebagai anak baru yang pertama kali mondok juga, dan kebetulan di kamar itu saya adalah satu-satunya anak yang emang baru pertama kali mondok. Jadi yang lain tuh udah pada mondok semua. Saya pertama kali mondok, jadi saya ngerasa saya harus gimana nih gitu. Jujur Kak, pas awal-awal juga terutama kan kalau misalkan buat anak baru kan 40 hari pertama itu kan nggak boleh telepon orang tua. Jadi saya jujur pas pertama kali telepon pertama kali itu nangis sama orang tua, kayak saya nggak tahu mau cerita apa. Yang penting tuh ya kadang pernah sih kepikiran pengen boyong juga, kayak ya Allah ini. Iya, jadi bener-bener berat banget buat yang awal-awal. Tapi jujur setelah bersekian lama berapa bulan dan ini udah masuk tahun kedua juga di pondok,
kita malah ngerasa aduh udah mau lulus nih, udah mau Iya. selesai gitu. Iya, Jadi iya. kadang kita ngerasa ayo kita kumpul-kumpul bareng lagi yuk gitu. Iya. Oh, oke. Kalau misalnya nyerah sih, saya jujur dari pola belajarnya, dari pola perubahan waktunya juga sih. Kadang kan kalau misalkan dulu di SMP dulu kan saya SMP negeri ya, Iya. jadi setiap hari itu hampir ada PR. Jadi mau nggak mau kita setiap malam harus ngerjain. Terus juga kalau di sini kan padat ya, jadi Iya. habis isya terus langsung ngaji, habis itu kan kadang kita capek, pengen istirahat, pengen ngobrol-ngobrol sama temen kamar juga. Iya. Kita harus pintar-pintar nyempetin waktu buat belajar bareng, belajar sendiri gitu. Dan jujur itu benar-benar bikin tantangan karena kan kita juga moodnya kan kadang naik turun tuh, jadi Iya, kadang betul. semangat, kadang enggak Iya. gitu. Iya. Kadang kalau misalnya lagi semangat pengen belajar, tapi ya jujur kalau misalnya di lingkungan pondok ya apalagi kita kalau misalnya takut dibilangin sok belajar lah, sok pintar lah, sok rajin. Iya. Iya, jadi kadang kalau misalnya kita terlalu sering belajar tuh, ih apain sih belajar terus nggak pernah main sama teman-teman. Padahal sebenarnya juga saya pengen tuh ngajak teman, ayo belajar yuk bareng gitu. Dan kadang ada beberapa misalnya 5 anak, 6 anak gitu yang mau belajar gitu. Kadang kan juga di situ kita belajar tuh kan karena dari kelas tuh, di kelas kita kan beda-beda, terus gurunya kan juga beda-beda kan. Gimana sih misalkan kita belajar biologi, dan dari biologi itu ada yang guru ini, jadi kita dari guru ini tuh perspektif tentang mata tuh gini, gini. Jadi kita kadang nambah materi baru yang nggak diajarin sama guru itu. Oke. Iya gitu sih. Oh, kalau pas lagi down ngapain kamu nggak? Iya. Kalau Siapa orang yang Coba, paling iya. terbantu? Ya kalau misalnya lagi down sih, saya kadang ngajak ngobrol teman sekamar yang paling deket. Kayak Terus juga- berbagi cerita gitu Iya, ya. kayak yang mungkin mereka ngerasain hal yang sama juga dengan saya kan. Mereka susah beradaptasi di sini, gimana caranya biar tetap mengontrol mereka biar mereka tetap semangat gitu loh. Iya. Karena juga kan kita mikir sebagai anak pondok tuh nanti pas pulang harus mimpin tahlil lah, mimpin doa gitu. Jadi gimana? Ya itulah sih. Pernah disuruh mimpin tahlil? Kalau di Di rumah rumah? pernah pas Wah. sekali itu bener-bener. Dan ketika balik ke sini saya benar-benar bertekad ini ya saya harus benar-benar bisa Bagus, hafal kayak gitu sih. Iya bagus. Iya Hmm. iya iya. Kan juga kan kalau anak pesantren apalagi ya kalau misalnya pulang ke rumah Ya, mereka pasti gimana? Iya dapat tiba-tiba. kayak semacam nama lah gitu. Oh dia Bukan anak dari anak pesantren. pondok Iya. nih, gitu. Iya. Dia harus bisa ngapain kayak Iya. paham agama lah, bisa ngajarin yang lain gitu. Oke. Itu sih tantangannya itu. Iya iya iya. Alhamdulillah. Dan buat Bapak sendiri nih, gimana cara menjaga mood anak Iya. pas saat belajar itu tetap semangat Iya. dan nggak merasa kayak kegiatan di pondok udah kayak gini, Iya, nambah Iya, sekolah iya. lagi gitu. Oke. Aduh ini nyambung sebenarnya dengan ini ya Kak Devin yang pengalaman. Tapi sebelumnya kan jawab nih, Kak Devin sendiri kalau dulu kan kelas 1 itu udah kangen terus pengennya boyong. Iya. Sekarang itu kan kemarin ketika liburan panjang ada rasa kangen nggak sih balik ke pondok? Iya jujur kangen Oke, banget. Beda berarti sudah. Iya sih, Iya. yang biasanya kita sama temen, Iya, iya. harus sama Iya. malah nggak ada. Ya, oke. Berarti sebenarnya anda sudah menjadi anak pondok beneran gitu ya. Oke ya. Jadi kalau pertanyaan bagaimana sih agar menjaga anak-anak itu bisa tetap mood, bisa tetap bersemangat ketika proses pembelajaran dan melihat anak-anak yang sudah sangat capek ya tentunya ya. Tapi yang pertama menurut saya sebenarnya guru itu harus aware betul ya. Karena memang tidak bisa disamakan antara mengajar di pesantren dengan mengajar di luar gitu ya, dengan aktivitas yang sudah luar biasa sangat padat itu. Sehingga memang itu yang pertama, kalau saya sih ini anak-anak pondok, mereka bangun jam 3 pagi, terus kemudian mereka harus beraktivitas sampai saya mengajar di jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Apalagi di belakang ya di jam 8, 9 itu kan memang betul-betul sudah baterainya sudah hampir habis. Nah itu biar saya sendiri juga tidak negatif gitu ya, saya selalu berpikir begitu. Jadi anak-anak ini anak-anak yang luar biasa gitu. Nah kemudian yang nomor 2, setelah saya pahami betul bahwa anak-anak ini anak-anak yang memang sudah betul-betul sangat padat, sehingga ketika saya mau masuk memang saya betul-betul gimana sih caranya agar anak-anak ini tetap bisa belajar meskipun itu sudah di jam-jam akhir atau mereka sedang betul-betul sangat tidak nyaman ya, sedang moodnya tidak baik gitu. Tapi sebenarnya kalau secara umum itu ya ada sebenarnya ya, sekarang itu kan kita lagi mau ada pendekatan pembelajaran yang baru namanya deep learning gitu. Nah, pernah dengar ya deep learning? Ya, pendekatan pembelajaran itu
pembelajaran yang mendalam gitu. Nah itu apa sih sebenarnya? Dan itu sebenarnya kalau dilakukan, wah itu luar biasa untuk anak-anak pesantren. Kemarin sudah saya sosialisasikan ke teman-teman guru ya. Yang pertama itu sebenarnya peran guru itu apa sih ketika di dalam kelas gitu ya. Itu yang pertama, dia harus menjadi aktivator. Aktivator itu tahu ya, aktif ya. Jadi ya bagaimana aktivator itu orang yang bisa mengaktifkan anak-anak yang betul-betul sebenarnya sedang tidak dalam kondisi yang ya full energi begitu. Gimana caranya mendekati anak, karena mungkin ada yang sangat semangat, ada yang sedang ngantuk dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengaktifkan anak-anak untuk bisa belajar. Nah kemudian yang nomor 2 sebenarnya guru itu bisa sebagai kolaborator gitu. Kolaborator itu apa sih? Coba apa? Kolaborator? Iya, berkolaborasi, bekerja sama gitu. Bekerja sama antara guru dan murid. Ya, bisa ke guru dan murid, nanti bisa kerja sama murid dengan lingkungan sekitar, misalnya pembelajaran ekonomi, bisa kolaborasi guru ke kantin, nanti anak-anak akan wawancara nih. Anak-anak keluar bertanya, misalnya menghitung laba rugi gitu ya, laba dan rugi itu, tanya modalnya berapa dan lain sebagainya, keuntungannya berapa dan lain seterusnya seperti itu. Ya, kolaborasi itu nanti bisa juga kolaborasinya nanti guru dengan guru. Jadi misalnya jam 1-2 VK, jam ketiga 4 itu ternyata ITT. Nah nanti di situ saya bisa menghubungi nih Bu Fatma, nanti aku pelajaran ITT ya. Saya punya ini nih materi seperti ini. Nanti kita kolaborasi ya Bu ya. Oh bisa Pak, misalnya gitu. Materi yang paling susah sebenarnya saya ya di VK itu kan Paris. Kamu ya dari mana itu ya ada orang meninggal terus pembagiannya dan seterusnya. Itu kan kalau beberapa anak kan tidak nyaman ya sebenarnya. Harus menghitung ahli warisnya siapa saja, terus kemudian bagiannya gimana, dan itu it's not a simple thing. Nah saya pengennya misalnya nanti kolaborasi dengan guru ITT. Bu ini ada seperti ini nih, konsep dasarnya fikih itu matematika, terus kemudian tentang pembagian hak waris. Nah terus kemudian dijelaskan, bisa nggak nanti itu ibu kemudian mendesain kelas itu untuk membuat program aplikasi agar nanti kalau pembelajaran fikih anak-anak sudah teorinya dapat, kemudian diaplikasikan di sebuah aplikasi, tinggal masukkan aja seorang ahli waris meninggal siapa, pembagiannya sekian, begitu diklik oke, haknya si anak berapa, debitnya berapa, nah itu seperti itu. Nah, itu namanya kolaborasi. Kemudian yang ketiga sebenarnya ini, wah pokoknya ini pondok banget, yaitu bagaimana peran guru sebagai pembimbing peserta diet menjadi generasi pembelajar. Apa sih generasi pembelajar kira-kira? Ya, jadi generasi pembelajar itu sebenarnya sangat cocok untuk anak-anak yang di pesantren. Nggak akan ada tuh nanti namanya itu kalau ada orang yang belajar itu kemudian ini dong rajin banget gitu. No, ya. Apa sih generasi pembelajar? Generasi pembelajar itu bahwa anak-anak itu ketika belajar itu sebagai sebuah kebutuhan. Mereka haus akan ilmu pengetahuan. Mereka pengen selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Mereka visioner. Apa itu? Habis ini saya akan punya target ini, besok setelah itu seperti apa dan seterusnya. Jadi saya berharapnya ya Bapak Ibu guru itu justru itu dia, bagaimana anak-anak itu dibimbing agar mereka punya visi, kemudian mereka punya karakter sebagai karakter pembelajar, belajar sebagai kebutuhan gitu ya. Besok ada pembelajaran, mereka sudah langsung, oh saya harus mempersiapkan ini, saya harus cek nih, oh kemarin kita belajar apa ya, besok saya mau bertanya seperti apa gitu. Oh ya besok ada pembelajaran ini, saya besok akan ke perpustakaan dan seterusnya ya. Oh besok saya targetnya mau ke universitas di UGM. Oh dia sudah cari nih, passing grade-nya berapa? Oh ternyata minimal 700 gitu. Nah, komunikasi sama guru dan seterusnya. Ya saya mau keluar negeri nih, Kak Devin mau keluar negeri ya. Nah tuh, udah harus mulai dari sekarang. Kalau generasi pembelajar langsung apa ya, stepnya apa satu, stepnya dua apa, dia akan kejar sendiri gitu ya. Nah semuanya kalau punya generasi pembelajar, kalau sudah selesai urusan itu, udah nanti belajar malam itu cukup, halo semuanya jam 8 silahkan dimulai jam belajar malam, wah sudah rebutan dan semuanya fokus, semua sudah saling bertanya dan seterusnya. Kemudian mereka akan punya ide-ide membuat diskusi sendiri kayak Kak Devin tadi ya, 5 orang mau ketemu apa, besok belajar biologi, oh ya kita sharing apa gitu. Nanti yang lainnya yang IPS, oh ya kita besoknya bahasa Inggris apa gitu. Sehingga mereka sudah itu
dia ya, sudah karakter pembelajarnya. Karakter ya harus ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya itu sangat Islam banget, ya kan? Iya kan? Apa coba itu generasi belajar itu, misalnya kita ngambil salah satu hadis apa itu? Apa kira-kira itu? Apa? Ayo ada teman-teman media. Menjadi generasi pembelajar yang harus ilmu pengetahuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apa itu tuh? Belajar mencari ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Thalabul ilmi ilal mahdi ilal lahdi, betul itu ya? Iya. Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Belajarlah terus itu ya kan. Ada banyak sekali sebenarnya. Misalnya kisah-kisah teladan Sayyidina Ali sebagai apa itu? Sayyidina Ali itu apa? Sayyidina Ali itu pintunya bagul, ya pintunya ilmu pengetahuan. Jadi wow, sudah. Ayo ya, nanti yang jadi tim media setelah tag ini harus sudah termotivasi gitu ya. Tapi saya berharapnya sih, saya yakin ini media ini itu adalah belajar. Jadi sebenarnya konstruksi pemikiran kita tentang belajar itu nggak harus ini. Teman-teman jadi tim media itu membuat program ini sudah belajar luar biasa, ya enggak? Nah, kalian jadi pembicara, kakak jadi apa namanya ini? Moderator, jadi host. Ini proses belajar yang menurut saya mahal, serius. Di luar sana mungkin banyak yang bikin podcast ya, tetapi dengan situasi keterbatasan, dengan waktu yang sangat padat, itu kalian belajar lagi. Jadi belajar means not like selalu membaca buku, tidak ya, tetapi everything that you still learning process gitu ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya bisa jadi generasi belajar. Dan percayalah, kalau teman-teman sudah betul-betul punya fokus, punya tujuan, reach the goal, raihlah goal itu, apapun yang terjadi. Ada bothering itu pengganggu, that's okay, just keep going ya. Karena menurut saya kalian punya sendiri-sendiri. Nah, nanti tugasnya Pak Ros adalah bagaimana menstimulus anak-anak menemukan tujuannya. Nah, I need a lot of time to meet up with you. Jadi saya sebenarnya butuh banyak waktu untuk kalian gitu ya. Saya itu kalau nggak nggak ada yang mendorong kayak gini nggak akan bisa ya. Jadi kalau ini udah HTT, kapan dia agendakan untuk sharing kelas 11? Karena menurut saya itu penting. Nah, kalau habis ini kamu akan kelas 12 dan kamu harus sudah mulai take off, kamu akan terbang ke studi lanjut kalian, dan harus dipikirkan dari sekarang, harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, saya percaya setiap tahun akan banyak perubahan untuk menuju kebaikan. Nah, kita bekerja sama besok yang penting ya. Oke, ya saya pikir itu ya untuk menjawab bagaimana tantangan dan bagaimana mengatasinya, terus bagaimana peluang-peluangnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kalau boleh jujur nih Pak, apa sih harapan Bapak soal sistem pendidikan sekolah dan pesantren agar bisa lebih bersinergi untuk kedepannya? Oke, ya. Terima kasih untuk yang ini pertanyaan ketiga ini. Siapa yang buat pertanyaan ini? Pertanyaannya harus mikir ini. Siapa ini? Kak Tasya. Kak Tasya. Waduh, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Tasya. Ya, ini mesti udah pakai riset dulu ini ya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, bagaimana agar sinergi antara pesantren dengan sekolah itu bisa jauh lebih bagus gitu ya. Tapi mungkin saya harus garis bawahi bahwa sebenarnya program-program pesantren itu sudah bagus ya. Kurikulum di sekolah juga udah luar biasa. Kita sudah bagaimana mengakomodir kebutuhan anak agar nanti kalau di sekolahnya untuk studi lanjutnya, untuk karirnya, untuk masa depannya begitu. Sementara di pesantren bagaimana membekali tentang bagaimana penguatan keagamaannya, ngaji Qur'annya, ngaji kitabnya. Is that okay? Ya. Kemudian ngaji kitabnya, ngaji Qur'annya, kemudian bagaimana membangun karakter, disiplin waktunya dan seterusnya. Meskipun di sekolah dan di pesantren juga harus disiplin begitu ya. Tetapi menurut saya bagaimana bangun pagi jam 3 itu, maaf aja kalau di luar sana itu susah ya. Tapi kalau di pesantren, waduh, kalian coba aja deh. Coba kemarin waktu pulang gitu ya, begitu sampai di rumah siapa ya? Itu sebenarnya data loh. Nah, sebenarnya kalau kalian anak-anak riset itu bagaimana ya, apakah works kegiatan yaumiyah sehari-hari di pesantren itu ketika pulang itu betul-betul bisa berjalan, berapa persen yang betul-betul mempertahankan itu, berapa persen yang akhirnya tetap bisa bertahan gitu.
Tapi menurut saya itu penting. Kenapa? Ya karena itu sebenarnya latihan. Nah sebenarnya pesantren kan sudah luar biasa. Iya. Kamu dilatih bangun jam 4 atau jam 3. Minimal kalau meleset, ya kamu subuh lah bangun. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya itu syukur-syukur kalau ada yang bisa ya tetap jam 3 bangun, atau misalnya nggak bisa jam 3:30, 4 atau jam 4 gitu ya. Itu kan sudah luar biasa sebenarnya training yang ada di pesantren. Jadi dua-duanya sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya. Tinggal bagaimana kalau menurut saya itu bagaimana komunikasi yang terjalin antara pesantren dan sekolah agar semuanya betul-betul dapat betul ya. Artinya apa? Anak-anak itu dapat paket komplit yang benar-benar luar biasa. Iya. Ngaji Qurannya ya Qurannya jadi betul gitu ya. Jadi di pesantren selesai. Ngaji disiplinnya ya betul-betul bisa selesai gitu. Dan saya pikir ini tinggal bagaimana sering kita berkomunikasi agar tidak ada banyak misleading gitu ya. Tidak ada misunderstanding juga, kadang-kadang mungkin salah paham. Ya, tapi sebenarnya saat ini sudah jauh lebih bagus ya hubungan antara sekolah dan madrasah, hubungan sekolah dengan pesantren, hubungan dengan seluruh stakeholder yang ada di pesantren dan sekolah sudah cukup bagus gitu ya. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana sinerginya ya? Iya, agar sinerginya Yang lebih bagus lagi ya. Saya bagus pikir lagi. kuncinya menurut saya di situ komunikasi. Ya, itu saja. Jadi Komunikasi. kalau semuanya dikomunikasikan dengan bagus, yang sudah bagus pasti tambah bagus lagi gitu. Dan goalnya semuanya bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan ya. Nah, termasuk komunikasi pondok dan pesantren itu ya komunikasi anak-anak yang anak pesantren dengan sekolah. Pak, aku tuh capek, aku butuhnya apa? Atau kalau di sekolah tolong dong, aku gimana mau belajar tapi nggak ngantuk ya. Itu dari kalian ya kan. Kalau dari pesantrennya, wah ini anak-anak tadi malam ngantuk nih, tolong ya bisa pembelajarannya bagaimana gitu. Terus kemudian misalnya nanti dari sekolah juga ada permohonan, Pak besok anak-anak ujian, tolong ya nanti anak dibantu untuk belajarnya, dibantu untuk ininya gitu, sehingga betul-betul nanti goal atau tujuan dari masing-masing itu bisa berjalan dengan sangat bagus dan bisa tercapai gitu. Saya pikir ada itu sih komunikasi ya, karena menurut saya dua-duanya juga ingin bagi. Oh ya ada satu lagi, menurut saya ini penting ya, karena sebenarnya anak-anak ini kan jauh dari orang tua. Dan kalian tuh kan masih remaja tuh. Nah mestinya ada aja yang pengen belok kanan, belok kiri, pengen ini, pengen itu. Nah sebenarnya atau mungkin ada orang-orang yang betul-betul kadang sama temen satu kamar ada masalah gitu. Sementara dia temennya yang soulmate nya tidak ada di situ. Maka sebenarnya menurut saya penting sekali karena guru berperan sebagai parents juga, sebagai orang tua di sekolah. Tapi ketika di pondok itu juga seharusnya teman-teman itu ada sosok yang bisa menjadi orang tuanya. Siapa mereka? Adalah teman-teman pendamping kamar atau teman-teman pengurus. Kalau itu bisa ditingkatkan ya, misalnya sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali mereka duduk di kamar, kemudian mereka bertanya, halo gimana, sehat semuanya, ada masalah nggak nih, terus kemudian kok ini kamarnya kotor gitu ya, siapa yang sudah siap besok seragamnya dan seterusnya gitu. Tapi kalau itu anak-anak MTS dulu saya pernah nah kalau anak SMA udah beda lagi, kumpul lagi, siapa yang mau pakai besok ya gitu. Sharingnya itu sudah, iya sharingnya sudah lebih levelnya naik, urusan baju harusnya sudah selesai. Toh kalau musim ada, ya itu harus diselesaikan juga. Ini aku dapat laporan ini anak ini kok belum pada ini ya, kamar ini ada nggak yang bajunya belum selesai? Ya, yang hilang yang nggak punya baju seragam untuk esok hari gitu. Oke nanti gimana caranya solusinya, karena hal itu juga harus diselesaikan. Mulai mengenal anak-anak kok biasanya bangun jam 3:30, tapi kok dia bangunnya kok telat gitu, kok biasanya ngaji rajin kenapa enggak, nah itu mulai yang kayak gitu harus mulai ada yang gitu. Kalau ada yang approach kayak gitu, waduh kalian jadi orang-orang hebat beneran ya, kalian tuh sudah di on the right path, sudah di jalur yang benar. Kalau dituntun menjadi benar, kalian jadi orang-orang luar biasa. Iya. Itu. Dan buat Kak Devin nih, apa sih pelajaran atau pengalaman yang paling berkesan selama kamu jalani di dua dunia antara madrasah dan pondok ini? Oh iya, kalau dari pengalaman yang berharga dan yang berkesan banget tentunya dari hubungan kita dengan guru ya. Kadang kalau misalnya kita lagi udah lulus nih,
kangen ya dulu misalnya kalau cerita sama guru, mau cerita sama guru gitu. Terus juga kalau misalnya dari pengalamannya ya tentunya relasi dari teman-teman juga, karena kan kita di sini dari berbagai macam daerah, nanti kalau udah lulus ya kita hidup masing-masing kan, jadi udah pada misah, yang satu pada di sini gitu. Jadi benar-benar itu bikin memori yang terikat banget di otak kita. Jadi ya sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan loh waktu yang ada kita di pondok, misalnya kita saling cerita, saling support, kita berkembang bareng gitu. Dan kita juga belajar dari pengalaman kita. Kadang kalau misalnya ada yang salah ini, ada yang kurang ini, yuk kita benerin bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng lah gitu dan teman-teman. Terus juga kalau misalnya ada masalah kita diskusiin bareng-bareng juga. Yang penting dan yang paling perlu dinotis itu di pondok itu kita benar-benar saling support, kita benar-benar kayak keluarga bareng, bukan sekedar teman dan dari daerah yang berbeda aja, kita juga sebagai keluarga, kita jadi satu di situ, kita belajar bareng, kita mondok bareng, dan nantinya semoga kita bisa sukses bareng-bareng juga. Amin. Luar biasa itu kan. Nah, itu kan sudah di highlight di awal tadi. Jadi hubungan di pesantren ternyata kalau saya dengan murid itu betul-betul merasa dekat. Ternyata Kak Devin juga sama ya loh. Sebenarnya kedekatannya itu ya kerasa benar ya saudara benar. Mungkin ada yang buat sahabatan yang intens gitu ya. Bagus ya. Nah, bicara soal peluang, kira-kira para santri ini bisa nggak sih sekolah di perguruan tinggi negeri dan mungkin bisa sampai ke perguruan tinggi di luar negeri sana? Wow, luar biasa ya. Oke ya, terima kasih. Benarnya ini mau tanya dulu nih. Ini kira-kira mau nggak sih Kak Najwa itu pengen sekolah atau lanjut studi lagi nggak besok setelah lulus? Wah. Ya, mau kemana kira-kira? Kalau bisa, semoga bisa sih di Poltekkes, Pak. Oh, di Poltekkes. Ya, Kak Devin mau kemana nih? Kalau saya lihatnya di Brawijaya Pak. Oke. Tapi dari kemarin tuh kita naik ke kelas 11 ini kita mulai mikir ternyata banyak banget yang bisa dari anak santri sendiri ya, terutama banyak banget beasiswa yang disediain dari pemerintah dari berbagai negara di dunia ini. Buat yang khususnya buat kita belajar bareng gitu loh. Dan dari situ saya juga muncul motivasi buat diri sendiri, gimana caranya boleh lah ya kalau kita nyoba nih. Sampai nyoba. Yakin aja saya akan belajar di luar negeri gitu. Jadi, nah itu kan sebenarnya udah luar biasa ya. Itu menurut saya itu satu yang sebenarnya sudah cukup untuk sekolah ini, untuk MA Sunan Pandanaran menjadi modal besar. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah punya keinginan untuk lanjut di perguruan tinggi. Jadi kan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu adalah doa kita. Sehingga saya pikir itu sudah modal awal. Mungkin enggak sih opportunity-nya, kesempatannya mungkin sangat mungkin 1000% mungkin semuanya. Tinggal sekarang bagaimana jalannya tuh meraih ke sana gitu ya. Mau sekolah di dalam negeri ataupun di luar negeri, di perguruan tinggi negeri ataupun di perguruan kedinasan seperti itu. Nah, saya mau berbicara data dulu bahwa sebenarnya kenapa kok Pak harus yakin gitu. Oh, saya yakin kenapa? Tahun kemarin itu SNBP kita, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi itu ada 23. Kemudian tahun ini 2025 itu ada 38. Artinya anak-anak juga punya kesempatan tuh masuk perguruan tinggi negeri dan itu tuh progresnya naik terus gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya kita mampu tuh, itu jadi motivasi menurut saya. Yang di span PTKIN tahun kemarin 119 ya. Tahun ini kalau tidak salah itu di angka 86 atau 88. Oke. Jadi itu kan data kemarin. Nah, sekarang tahun ini saya pengen juga pastinya akan jauh lagi. Kalau kemarin 38, tahun kalian saya targetnya sudah di atas 50, keterima SNBP. Nah, yang di span PTKIN udah lebih banyak lagi. Terus kemudian yang UTBK juga lebih banyak lagi. Kuncinya cuma sebenarnya satu, kesempatannya itu ada, opportunity-nya ada, peluangnya ada. Tinggal bagaimana sekarang kita berani nggak kerja keras, berani nggak betul-betul bersungguh-sungguh, dipersiapkan sebaik-baiknya. Di tahun awal masuk kelas 3, kelas 12 sudah langsung semuanya fokus ke studi lanjut ke masa depan ini. Jadi, tapi saya percaya bisa banget, bisa, semuanya bisa.
Nah, kenapa saya yakin bisa? Karena sebenarnya kalian itu secara mental udah jadi, udah di apa ya, udah di train dari kelas 10, ada yang dari MTS ya. Iya. Mereka udah jadi ya, Kemarin. mental bertahannya, mental apa ya, mental mereka untuk ya untuk Iya. beradaptasinya, mental untuk pantang menyerah ya. Iya. Mau boyong tapi kemudian kalian bisa bertahan, itu sudah luar biasa. Jadi anak-anak yang bisa bertahan sampai 6 tahun atau 3 tahun mondok di pondok manapun ya sebenarnya, apalagi di Pandanaran gitu. Jadi sebenarnya mereka itu sudah luar biasa. Jempol untuk kalian semua, minjem semuanya dong, semuanya pinjam jempol. Nah, anak-anak Pandanaran, 6 jempol untuk kalian. Kenapa? Ya karena menurut saya kalian itu orang-orang hebat, orang-orang yang sudah tangguh ya. Ya mudah-mudahan tinggal nanti apa ya, tahun kemarin jadi evaluasi, tahun depan kita akan ada banyak perbaikan dan banyak sekali ya. Nanti kita mudah-mudahan harus bekerja sama yang penting ya. Iya. Teman-teman bekerja sama, kalian juga bisa, kalian punya peran yang luar biasa juga untuk itu. Ya. Saya pikir itu ya untuk peluang kesempatan apa ya, studi lanjut ya. Iya. Amin amin ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang paling terakhir ini, dibalik semua suka duka itu, kira-kira apa sih sisi positifnya yang ada di dalam itu semua, dalam menyeimbangi antara kurikulum madrasah dengan kurikulum pondok? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Ini Saya, Pak. Kak David ya. Kak David, Saya boleh. minta izin minum ya. Iya. Ini saya pakai botol. Kenapa? Karena saya pengennya juga. Ayo sekarang jaga ini agar lebih sehat. Kalau dijawab dulu. Nah, jadi tentunya sisi positifnya tuh banyak banget ya di luar. Mungkin ada beberapa 1-2 dampak sisi buat negatifnya. Tapi juga dari situ juga kita bisa ambil sisi positifnya. Yang paling bisa kita ambil itu pertama hidup mandiri. Jadi kita nantinya di pondok pesantren kan kita di mana-mana harus mandiri, misalkan dari misalkan intinya tuh kita makan tuh harus ngingetin diri sendiri lah gitu. Jadi kadang kalau misalkan di rumah kan kita ayo nak makan gitu. Iya. Kita di sini harus inisiatif sendiri buat melakukan sesuatu. Terus juga ada yang paling kecil ya. di positifnya juga di sini tuh saya belajar gimana cara meningkatkan kepekaannya kita gitu loh. Oh aku butuh ini, aku harus ngelakuin ini nih gitu. Jadi juga kita juga harus berani berubah sendiri kan. Kadang kalau misalnya kita punya tujuan beda loh dari yang lain. Misalkan yang lain tuh pengen ngapain, aku pengen ngapain. Nah di sini karena aku beda sendiri, aku harus berani buat aku nunjukin kalau aku bisa. Aku nunjukin kalau misalkan aku tuh bisa loh daripada yang lain. Kalau misalkan yang lain aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Dimulai dari diri sendiri ya. Mulai dari diri sendiri aja gitu. Dan itu semua kita juga disupport sama beberapa ya baru unsur dari madrasah juga, dari misalkan guru PUIK, wali kelas, terus pengurus juga, teman-teman juga. Dan itu benar-benar jadi support system bagi aku buat ya semakin maju ke depannya, semakin berkembang. Gimana caranya aku nanti ketika sudah lulus dari pesantren itu bisa menghasilkan hal yang positif di masyarakat juga. Untuk Pak Ros sendiri nih gimana? Oke, ya kalau untuk saya kalau kita mau melihat sisi negatifnya, waduh nanti pastinya banyak juga sisi-sisi negatif di pesantren. Tapi saya selalu tuh berpikir positif gitu. Jadi yang pertama menurut saya ya, kalau secara umum sebenarnya kan pesantren ini sekaligus closing statement dari saya gitu. Jadi menurut saya dari pesantren sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya. Terus kemudian dari madrasahnya juga sangat bagus. Yang dipentingkan adalah bagaimana kita berani untuk mengevaluasi diri. Ya, mengevaluasi diri, autokritik Bu ya. Autokritik itu apa sih kurangku itu, dan siap untuk menerima kritik. Itu yang menurut saya mahal ya. Karena kalau ada yang memberikan kritik itu kita tidak perlu mengkanter gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kritik ini ditampung gitu, terus kemudian kita ada perbaikan gitu. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah bagus, ayo sekarang kita selalu siap untuk mengevaluasi program-program yang sudah ada gitu. Kemudian yang nomor 2 sebenarnya kalau saya ya, itu anak-anak, sisi positif dari dari orang tua memberikan amanah ke pesantren untuk belajar itu menurut saya satu. Yang pertanyaan adalah daya adaptasinya gitu ya. Jadi anak-anak itu adaptable, sangat adaptable anak-anak pesantren. Datang itu sudah langsung temannya berbeda-beda.
adaptasi, ya kan? Tempat tidurnya yang tadinya 3 kali 4 meter sendirian, nah, kemudian coba bayangkan itu cuma ukuran 1 kali 2 meter aja atas bawah gitu ya. Dia harus beradaptasi gitu ya. Belum lagi makan, yang setiap hari harusnya dia, waduh ada disiapkan, makannya ayam, let's say anything that you want sudah provide by your parents ya, sudah disediakan oleh orang tua. Kamu harus beradaptasi, saya harus gimana caranya ngambil makan sendiri, habis itu nyuci sendiri, habis itu kalau uangnya habis saya harus dan lain seterusnya. Itu adalah menurut saya sesuatu yang mahal dan saya tidak yakin kalau di luar sana itu akan seperti itu. Pun orang tua pasti akan ada ya di luar sana yang memberikan daya adaptasi. Tapi kalau di pesantren itu luar biasa. Jadi daya juang, daya adaptability yang menurut saya menjadi poin positif ketika anak-anak itu disekolahkan di pesantren gitu. Nah itu kemudian yang ketiga menurut saya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa anak-anak pesantren itu sebenarnya kayaknya itu ini ya, kayaknya itu tight banget, padat banget. Terus kemudian apa ya namanya, terbatas sekali. Bayangin kamu HP aja bisa menggunakan seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Terus kemudian apa ya, kamar mandi harus sharing dan seterusnya. Tapi sebenarnya itu adalah juga membantu kalian untuk menjadi orang-orang yang ini dalam keadaan yang apa namanya terbatas. Kalian itu bisa apa ya, bisa muncul kreativitas itu, dan itu sebenarnya sejarah sudah banyak yang memberikan itu ya, artinya banyak alumni pesantren yang mereka menjadi orang-orang hebat yang sudahlah yang pernah macam mungkin Gus Dur ya, itu kan orang pesantren yang kemudian menjadi orang besar ya. Dan saya pikir akan banyak muncul anak-anak yang bisa seperti itu. Karena apa? Karena apa ya? Dia sudah terbiasa dengan hal-hal sulit gitu ya. Sehingga dia punya daya lenting gini. Daya lenting itu gini. Misalnya, ini ada masalah seperti ini. Misalnya kalian ya, nggak punya buku, gimana caranya? Oke, ya kita cari yang lain. Besok ketika yang kamu di rumah gitu ya, bisa ada masalah, aduh kok saya nggak bisa tembus di SNBP ya, dia langsung nggak stres, dia langsung tuing gitu. Oke, saya akan kejar UTBK karena nggak tembus lagi tuing gitu, dia nggak akan kemudian masih ada jalan lain kok. Ya itu karena di pesantren kamu biasa time, ya biasa ada masalah dikit gimana ya caranya kamu pasti ada caranya. Ya kalau orang di sana me time-nya tahu ya, me time-nya ada yang mediocre, kemol, kemudian ada yang berenang, refreshing, jalan-jalan. Kalian punya apa ya, style sendiri, punya jalan sendiri, kalian punya keputusan apa sih yang bisa membuat saya bahagia di pesantren? Apa itu ya? Nah, ada yang bisa membuat puisi, ada yang menulis, ada yang banyak sekali. Jadi sebenarnya apa ya, my point is kalian adalah anak-anak hebat yang kemudian mondok di pesantren Sunan Pandangaran itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang apa ya, sesuatu yang karunia ya, sebuah karunia yang kamu dipilih Tuhan untuk jadi orang-orang hebat. Ya begitu. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang hebat. Amin. Tepuk tangan untuk ini ya. A few moments later. Oke, nggak kerasa ya waktu begitu cepat dan sudah banyak yang kita diskusikan. Ternyata sekolah sambil mondok itu mempunyai banyak sekali manfaat dan juga mempunyai peluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rustiadi yang telah menyempatkan waktunya, dan kepada Kak Devin. Terima kasih juga untuk tim media. Terima kasih banyak telah membuat proyek ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In 5 Inspiration your vibes.